Hai semuanya, kembali lagi sama aku Nata. Cerita Nata kali ini aku bakalan ngebahas tentang pembuatan SIM di Jerman. Jadi buat kalian yang ngikutin aku, pasti kalian tahu nih aku baru punya SIM di Jerman dan baru bisa nyetir mobil seenak hati aku. Nih, demi dapetin kartu ini aku tuh membayar hampir 50 juta. Oh my god. Pas tahu angkanya aja tuh kayak aku kaget sih, kayak shock banget. Gila, ini mah udah bisa buat beli mobil lagi. Anyway, di video kali ini aku bakalan ngebahas tentang gimana cara pembuatan SIM, dari prosesnya dan juga biayanya, dan peraturan-peraturan apa aja sih yang kalian wajib tahu begitu kalian udah punya SIM di Jerman. Yuk langsung kita bahas. Nah, kalau di Jerman itu kita nggak boleh nyetir mobil atau belajar mobil di jalan umum sama orang tua atau sama kerabat yang kalian tahu. Kita tuh wajib banget untuk ngeles mobilnya di tempat les mobil. Iya, di tempat les mobil ini nantinya akan ada teori dan prakteknya. Di teorinya sendiri ini kita wajib masuk kelasnya selama 12 kali, dan juga nanti akan ada apps-nya yang bisa kita download di handphone untuk kita pelajari pertanyaan-pertanyaannya supaya kita bisa lulus ujian teorinya. Nanti bakalan ada 1000 pertanyaan di apps itu, jadi kalian harus ngafalin semuanya. Kita nggak tahu yang keluar apa, dan yang keluar itu cuma bakalan 30 pertanyaan. Jomplang banget ya. Nah, nanti dari pertanyaannya itu mereka punya bobot poinnya sendiri. Jadi ada beberapa pertanyaan yang emang penting kalian wajib tahu. Ada beberapa pertanyaan yang tentang tekniknya, tentang lingkungan, yang ya sebenarnya kurang begitu penting ya, tapi tetap kita harus tahu. Untuk registrasi pendaftaran kalian masuk ke tempat les itu ada biayanya sekitar 300 euro. Ini tuh biayanya tiap tahun pasti naik. Dan untuk apps-nya yang bisa kalian dapetin dari tempat les kalian itu sekitar 40-50 euro. Biaya tes teorinya itu 60 euro. Dimana tes teorinya ini tuh kita boleh ngelakuin berkali-kali, berulang-ulang. Jadi kalau misalnya kalian cobaan pertama gagal, kalian boleh nyobain lagi nih kedua kalinya gitu. Tapi ya bayar 60 euro gitu. Kalau gagal lagi, bayar lagi gitu aja sih. Jadi kalian harus lulus tes teorinya dulu, baru kalian nanti bisa tes ujian prakteknya. Oke, sekarang les prakteknya. Nih, aku mau cerita, kalau aku kan di Indonesia sebenarnya udah nyetir mobil juga ya. Dan kebetulan mobil yang aku setir itu mobil otomatis. Jadi udah kebiasaan bawa yang otomatis. Di Jerman les mobil juga maunya yang otomatis aja, biar gampang gitu. Nah, karena di Jerman itu mereka punya peraturan sendiri. Kalau kalian belajarnya matic atau kalian punya SIM yang matic, kalian cuma boleh nyetir mobil otomatis. Kalau kalian punya SIM yang manual, kalian boleh nyetir yang manual dan otomatis. Kayak gitu. Jadi kalau kasusnya aku belajarnya yang untuk SIM yang otomatis. Jadi aku belajarnya memang untuk mobil yang otomatis aja, karena emang nggak pengen juga sih belajar yang lain. Jadi les praktek di Jerman itu ada beberapa jenisnya. Ada praktek di dalam kota, ada praktek antar kota, ada di jalan tol, dan juga ngeles pas waktu malam hari gitu kan. Jadi kalau di dalam kota ini speed limitnya 30-50. Di sini sebenarnya kita belajar tentang rambu-rambu yang ada dan gimana cara kita menyikapi situasi. Nah, kalau kalian udah tahu rambu-rambunya, kalian udah mateng gitu di dalam kota, maka nanti akan naik ke tahap selanjutnya. Itu biasanya antar kota dulu. Jadi speed limitnya lebih cepat, kayak sekitar 100-120 gitu. Habis itu masuk ke jalan tol, habis itu baru ngeles di malam hari. Di sini sebenarnya sama aja sih nyetirnya, sama kayak pas siang atau sore gitu. Cuman mereka pengen kalian tuh lebih aman dalam nyetir mobil, nggak cuman siang tapi juga malam hari gitu. Dan harganya juga beda-beda guys. Aku baru inget. Kalau kalian prakteknya di antar kota, itu tuh biaya ngelesnya itu 49 euro per jam. 1 jamnya itu 45 menit. Tapi kalau kalian nyetirnya di antar kota, terus di jalan tol atau waktu malam hari, biayanya itu 64 euro per jamnya. Wah gila. Begitu tahu, begitu dengar langsung kayak wah mahal banget ya. Mahal guys.
Terus kalian tau gak sih, waktu pas giliran aku belajar nyetir itu tuh sempat kepotong sama lockdown. Jadi Jerman sempat lockdown, dan begitu aku mulai masuk nyetir lagi, itu kayak ngulang lagi. Jadi ya udah, duit itu tuh udah ngalir. Kita cuma boleh ujian prakteknya itu setelah kita lulus ujian teorinya. Dan untuk biayanya sendiri, ujian praktek itu 140 euro. Ini tuh baru kayak bayar waktu untuk kita ujian. Dan kita juga harus ngebayar orang yang menguji kita, karena itu bukan guru kita gitu, orang lain. Itu 120 euro gitu. Jadi untuk sekali kalian tes praktek aja udah memakan 260 euro. Nah, selanjutnya peraturan apa aja yang aku bilang penting setelah kalian punya SIM di Jerman itu. Jadi nanti di SIM kalian akan ada, nggak tahu sih kelihatan apa enggak, di sini tuh bakal ditulis tanggal gitu, tanggal dimana kalian lulus ujian. Dan 2 tahun dari tanggal ditulis itu akan diberlakukan yang namanya Probezeit atau masa percobaan. Jadi selama 2 tahun ya mereka tuh mau lihat kalian tuh gimana nyetirnya. Pokoknya harus aman, bener-bener harus ngikutin semua peraturan yang ada. Nggak boleh minum alkohol. Ini dalam artian di dalam darah kalian tuh bener-bener 0 promile atau ya miligram gitu. Kalau misalkan yang udah nyetir, yang udah lewat masa ini, boleh minum 1 gelas bir gitu. Kalau yang masa Probezeit ini atau masa percobaan sama sekali nggak boleh. Terus ya, jadi selama 2 tahun ya kita benar-benar harus ngikutin semua peraturan yang ada gitu, ngikutin speed limit, nggak boleh lewat. Terus juga kita harus ya, kita benar-benar tahu kapan kita stop, kapan kita jalan, kapan kita harus ngelihat sebelah kanan, apa namanya, shoulder blick gitu. Bener-bener pas mau belok langsung tek gitu. Kita harus menguasai semuanya dengan baik gitu. Nah mungkin kalau sampai misalkan kena tilang kalau misalkan kena tilang, kalian harus ngikutin seminar yang ada. Dan kalau misalnya kena tilangnya itu parah banget, SIM kalian bisa dicabut gitu. Makanya harus hati-hati guys. Ya pokoknya biaya ini bener-bener tergantung banget dari individu masing-masing. Gimana kalian tes teorinya, gimana kalian tes prakteknya, dan juga gimana kalian butuh jam praktek, jam nyetirnya kalian itu butuh cepat atau lama gitu. Di kasusnya aku lumayan lama. Sebenarnya ya enggak juga sih, mungkin emang sekarang semuanya udah serba mahal kali ya, jadi per jamnya juga udah mahal gitu. Soalnya suami aku lagi mamer gitu, dia sombong, katanya aku aja cuma 1.200 gitu, kalau aku nyentuh 2000-an guys. Oke. 2000 berapa? Pip. Nah, mungkin buat kalian ada yang penasaran gitu, Kak, emang nggak bisa pakai SIM internasional? Nah, jawabannya ini kalau kalian pendatang baru di Jerman, kalau kalian benar-benar baru datang, kalian tuh bisa menggunakan SIM internasional selama 6 bulan. Tapi kalau kasusnya kayak aku yang udah tinggal cukup lama di Jerman, SIM internasional kita tuh juga sama sekali tidak bisa digunakan gitu. Jadi emang kalau kamu mau nyetir, mau nggak mau ya aku harus bikin SIM di Jerman, begitu. Sebenarnya yang pernah aku mention ke kalian itu kayak transportasi di Jerman sendiri itu bagus dan juga tepat waktu. Tapi kebanyakan dari orang-orang yang bikin SIM di Jerman itu adalah dari mungkin faktor pekerjaan yang mengharuskan mereka tuh untuk bolak-balik antar kota, atau juga mungkin yang tinggalnya tuh kayak di pedesaan atau jauh dari kota yang busnya tuh datangnya kayak jarang banget, kayak cuma 1 kali dalam 1 jam gitu. Makanya kayak mereka sebenarnya lebih prefer buat bikin SIM di Jerman sih, bikin SIM mobil gitu supaya lebih fleksibel kan kalau kalian mau kemana-mana. Iya, jadi sebenarnya aku tidak merekomendasikan gitu buat kalian para student yang mau kuliah di sini harus wajib punya mobil gitu, mengingat harga SIM-nya yang mahal. Itu juga belum cuma SIM gitu, karena kalau kalian mau nyetir mobil, mau punya mobil gitu, belum ada asuransi mobilnya, biaya bensinnya, dan tetek bengek lainnya gitu yang memakan biaya sangat mahal. Menurut aku nggak worth it banget sih. Tapi kecuali untuk kalian yang emang udah ngeplan buat stay for good di Jerman atau mungkin stay lama di sini gitu, punya mobil menurut aku lumayan cukup penting sih, karena kalian jadi lebih fleksibel aja kemana-mana. Gitu deh teman-teman. Gimana video kali ini? Komen di bawah apalagi yang perlu aku bahas tentang kehidupan di Jerman, dan jangan lupa untuk di like video kali ini dan di subscribe. Segitu dulu video kali ini, kita ketemu di video selanjutnya. Dah semua.